Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada siang hari ini, pada waktu saya makan siang, terbesit dalam pikiran saya, kenapa saya tidak membuat podcast terkait mengenai bagaimana caranya berpikir positif. Nah, tiba-tiba pada saat saya terpikir dan juga terbesit ide tersebut, langsung saya ambil mikrofon saya dan saya mulai bercuap-cuap ya untuk memberikan materi ini kepada Anda semuanya. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, kalau kita berbicara mengenai selalu berpikir positif, tidak mudah karena saya butuh waktu juga untuk bisa selalu berpikir positif, dan pada saat ini saya mendapatkan fase di mana saya mulai terbiasa untuk berpikir positif. Kenapa? Karena biasa. Jadi bisa itu muncul karena kebiasaan kita, ya. Berpikir positif adalah sikap mental dari dalam diri sendiri seseorang untuk bisa menghadapi kondisi yang dialaminya sebagai akibat logis dari perbuatannya sendiri. Dan berpikir positif adalah melihat segala sesuatu yang sebagaimana adanya. Jika pikiran kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sebagai suatu proses, maka pikiran kita akan dapat menanggapi berbagai kejadian dan juga peristiwa dengan cara yang lebih bijaksana. Orang yang berpikir negatif akan membuat dirinya menjadi negatif. Sebaliknya, dengan berpikir positif, ia akan menjadi seperti apa yang dipikirkannya. Untuk itu, seseorang yang memiliki cara berpikir negatif hendaknya dapat mengubah cara berpikirnya. Karena dengan dapat berpikir positif dalam menghadapi segala sesuatu, ia akan selalu berbahagia pada kondisi apapun yang dialaminya. Berpikir positif akan menghasilkan energi positif pula, yaitu energi yang akan menghasilkan pemikiran dan sikap yang baik, bersemangat, optimis, menemukan kebaikan di balik kesalahan, menemukan anugerah di balik musibah. Dan berpikir positif dalam Islam dikenal dengan istilah husnuzon, baik sangka. Nah, termasuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan cara yang paling baik dalam hidup kita untuk bisa menyikapi hidup kita dengan positif dan tentunya berprasangka positif juga kepada Sang Pencipta. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, kunci utama dalam menjaga energi positif kita adalah berzikir, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menghadirkan selalu Allah dalam diri kita, meyakini bahwa Allah Maha Tahu yang terbaik buat hambanya, dan tentunya berbaik sangka kepadanya, dan meyakini bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan, akan membuat hidup kita akan jauh lebih baik lagi. Membuat hidup kita akan lebih tenang. Ya, tenang sekali. Karena apa sebenarnya kita cari dalam hidup kita? Kalau bukan ketenangan. Pada saat kita tenang, pada saat kita menyerahkan segala urusan kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rezeki pun akan datang. Berpikir positif dalam Islam sendiri tercantum dalam Al-Quran dan tertuang dalam Ad-Duha ayat 3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Selain itu dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan hal ini juga tertulis dalam hadis HR Muslim yang menjelaskan, aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Dari ayat dan juga hadis yang saya sampaikan tadi, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita karena Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang kita benci boleh jadi yang terbaik buat kita, dan sesuatu yang kita cintai boleh jadi itu yang terburuk buat kita. Maka segala urusan kembalikan kepada Allah. Apa yang kita pikirkan pasti itu yang akan terjadi karena Allah selalu bersama kita. Maka selalu berpikir positif agar yang terjadi dengan kita hal-hal yang positif juga. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan dan juga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari pikiran yang tenang, tubuh akan merespon dengan cara yang sama. Sistem imun menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Untuk alasan itulah penting untuk memahami bagaimanakah cara berpikir secara positif. Lantas kemudian adalah selalu bersyukur. Saat melihat portal berita atau media sosial, tidak sedikit berita-berita negatif yang bertebaran. Tanpa sadar ya, semua itu masuk ke pikiran bawah sadar kita dan mempengaruhi emosi pembacanya. Kebahagiaan adalah hal yang personal dan subjektif.
Meski demikian, informasi yang diterima juga memiliki pengaruh dalam membentuk konklusi dan juga emosi. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan juga adalah merupakan cara yang paling efektif untuk kita terus berpikir positif. Dan ingat kembali bahwa ada banyak kebahagiaan yang sebenarnya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Kemudian jangan lupa juga untuk lebih sering tersenyum. Nah ya, orang yang tersenyum saat mengerjakan tugas yang berat dan penuh tekanan cenderung merasa lebih positif selama prosesnya. Hal ini berbeda dengan orang yang tanpa ekspresi, apalagi cemberut dalam menyikapi. Senyuman itu mampu menipu pikiran dan juga mendorong untuk ke arah yang lebih positif. Jika pikiran negatif datang menghampiri, cobalah untuk bisa menepisnya dengan senyuman, ya. Dan tips berpikir positif yang satu ini ya telah terbukti ampuh untuk bisa mengusir pikiran negatif sebelum berkembang menjadi yang lebih besar lagi. Tidak ketinggalan yaitu berpikiran terbuka. Mereka yang berpikiran terbuka cenderung lebih jarang memiliki pikiran negatif. Ada keyakinan bahwa selalu ada hal positif dalam setiap kejadian. Saat dihadapkan pada hal buruk, cara berpikir seperti ini juga sangat membantu. Alih-alih merasa terpuruk, orang yang berpikiran terbuka akan memilih untuk melihatnya dari perspektif yang lebih positif. Jadi ini adalah merupakan tips berpikir positif berikutnya yang bisa Anda coba. Jadi meski kondisi tidak sedang baik-baik saja, usahakan untuk melihatnya dari beberapa perspektif yang berbeda dan fokuskan pada perspektif yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah selalu optimis. Selalu optimis ya. Pikiran negatif terlahir dari pikiran yang pesimis. Entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang sebenarnya baik, mereka yang pesimis cenderung memandang hal dari sisi negatif ya. Saat dihadapkan pada kejadian yang tidak menyenangkan, cobalah untuk lebih optimis. Berusaha meyakini bahwa selalu ada hal baik di balik setiap kemalangan akan membuat untuk berpikir positif. Di samping itu, optimisme atau optimistis juga memiliki energi besar yang sangat bermanfaat untuk menjalani hari. Nah, rekan-rekan profesional dan juga milenials, tuntas sudah ya rasa greget saya untuk bisa menyampaikan materi ini. Dan semoga materi ini bisa berkesan, bermanfaat, dan juga bisa menginspirasi Anda untuk bisa lebih termotivasi lagi dalam menjalani hidup lebih baik lagi, dan juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup Anda untuk jadi lebih baik lagi. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.